Baik, Mbak Salwa, sepertinya waktu sudah menunjukkan masuk ke acara inti pada malam hari ini. Ya, sambil menunggu Kiai, barangkali yang belum. Baik, hadirin Bapak dan Ibu para jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, kita masuk ke acara puncak Mbak Salwa, yaitu acara tausiah oleh Kiai Haji A.A. Suhendra SPDS. Ya, pada kesempatan malam hari ini untuk tema dari peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yaitu cahaya Isra Mi'raj menuntun jiwa menuju takwa. Ya, mudah-mudahan nanti akan lebih lanjut dengan kita mendengarkan tausiah dari Kiai Haji A.A. Suhendra SPDSU. Kepada Ustaz kami persilakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyina wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim wa huwa asdaqul qailin. Pak, Bapak, Ibu, wis pada ngantuk pun. Itu kalau kata wong Jawa, muncul orang Sunda parantos tunduh aja. Belum ngantuk. Masih semangat. Alhamdulillah Pak Ketua DKM, tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga jamaah yang hadir malam hari ini, Masya Allah. Ini kalau saya perhatikan dan kita hitung-hitung jamaah yang hadir kurang lebih ada sekitar 2000-an jamaah, termasuk jamaah yang hadir di rumahnya masing-masing melalui live streaming. Tapi kalau kata orang Karawang bilang, walaupun jamaah yang hadir katingali gunduk-gundukan, alhamdulillah jamaah yang hadir malam hari ini terlihat begitu komplit jamaah yang hadir. Alhamdulillah. Sebetulnya untuk pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi sudah dibacakan oleh guru-guru kita. Ada Al-Mukarram Kang Ustadz Nasrullah yang tadi melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian juga ada sahabat saya Mukarram Kang Ustadz Idris yang melantunkan sholawat yang begitu luar biasa dengan suara yang indah, terdengar begitu merdu, menyejukkan kalbu. Alhamdulillah. Bu, Ibu, kalau Ibu jamaah tadi mendengar Ustadz Nas membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, gimana? Tenang tidak hati kita? Bagus suaranya? Enak dengernya? Pengen anak kita ngajinya model? Pengen? Mau? Bukan sekedar pengen, bukan sekedar mau, tapi harus dipesantrenkan. Karena dikatakan al-baitu madrasatul ula. Keluarga adalah sekolah yang paling pertama dan paling utama pada intinya. Kalau seandainya orang tua ingin menjadikan anaknya menjadi anak yang soleh, maka orang tuanya harus sabar mendidik anak. Jadi intinya mendidik anak teh, kalau kata orang Sunda bilang mah jangan asal-asalan. Harus sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan akidah Ahlul Fitnah wal Gabah. Jadi mohon maaf Kang Ustadz Nas, Kang Ustadz Idris, ya mungkin penceramah malam hari ini suaranya sudah terdengar begitu serak,
Napas pun sudah terengah-engah, tapi mudah-mudahan masih kuat. Entah 1 ataupun 2 ayat. Ketika ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan, biar penceramahnya semangat. Bapak Ibu, mari basahi lisan kita dengan kalimat thayyibah. Jawab Allah. Tapi Bapak Ibu jamaah ketika menjawab, insya Allah harus ikhlas, dan tentunya agar terdengar komunikatif. Siapa yang ngomong salah? Bu, Ibu, mohon maaf, ada di belakang tadi Ibu yang ngomong, kok kita jawabnya salah terus ya. Sabar, tahan, ini ujian. Ketika jamaah datang ke majelis ilmu, itu setidaknya Pak, syarat yang terbaik itu 3. Pertama punya wudhu, yang kedua ngajinya khusyuk, yang ketiga barengi dengan sifat tawadu. Wudhu, khusyuk, tawadu. Yang kedua apa? Khusyuk alias fokus. Makanya tadi ketika Bapak menjawab, karena kurang fokus, kurang khusyuk, ketika menjawab itu bukan salah karena kurang khusyuk, maka jawaban jamaah tadi terdengar sedikit kurang teliti. Siap Ibu, siap? Yang ikhlas. Ustaz Nas, Ustaz Iris izin ya, mudah-mudahan masih kuat nih karena suaranya sudah mulai habis. Pak operator tolong dikasih efek sedikit saja, nanti setelah ngaji suaranya seperti ini kembali. Mohon maaf ya Bang, sedikit saja Bang, terima kasih ya. Iya. Oke. Mantap Pak. Pak. Salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lemas Pak. Udah jamaah yang hadir terlihat begini banyak, jawabnya lemas. Pak, saya walaupun suara serak Pak, ini urat sampai keluar. Bapak yang duduk di sana masalah enak sambil nyender. Ya karena coba perhatikan mereka ini jamaah yang hadir bervariasi. Ada jamaah bapak yang hadirnya sambil nyender, ada yang kakinya pegal hadirnya sambil selonjoran, ada ibu jamaah yang sibuk dengan HP-nya, masya Allah. Mungkin sedang merekam video ceramah, tapi awas jangan salah. Syarat merekam video ceramah yang pertama jangan suka diputus-putus alias dipotong. Syarat yang kedua ketika ibu merekam video ceramah kalau bisa yang fokus. Jadi pegangnya harus stabil, jangan sambil ketawa ketiwi. Saya kemarin trauma direkam waktu ceramah di daerah Cilengsi, masya Allah tuh ibu ngerekam video ceramah sambil ketawa ketiwi. Akhirnya hasilnya tidak maksimal. Begitu ada di TikTok, masya Allah muka saya nggak jelas. Ya karena dia ngerekam nggak pakai stand kan, nggak pakai tripod. Akhirnya Pak ada TikTok ya, cuman viral kagak pusing Pak nontonnya Pak. Jadi begitu di play videonya muka gue, mendingan nggak usah direkam lah, viral agak puyeng Pak. Ulangi gue ya, ulangi Pak. Ulangi. Tapi sebelum melanjutkan kita buka dulu tutup botol larutannya. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم الله
Allahumma minhuma minhuma warzuqna tilawatahu wa waj'alhu lana hujjatan amin ya Allah ya Rabbal jamaah ya jawabannya terlalu polos Pak Pak setiap penceramah yang biasa kita sebut dengan mubaligh ataupun mubalighah ketika menyampaikan ceramah agama itu pasti punya karakter dan ciri khasnya masing-masing. Betul? Kalau Bapak Ibu jamaah hadir, ada penceramah yang sering tampil setiap jam 5 pagi di Trans TV. Beliau punya ciri khas ketika manggil jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Maka Bapak pasti ingat dengan sosok siapa? Ustaz Maulana. Ustaz Maulana. Kalau Bapak dulu pernah ingat ada penceramah muda fenomenal, memang beliau sudah wafat meninggalkan alam dunia yang singkat ini. Ya dari gaya kopiahnya mirip lah, gamisnya lumayan mirip. Kalau wajah sih jauh Pak, tapi setidaknya ketika mendengar suara ini pasti ingat dengan sosok beliau. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Allahu akbar wa la hawla illa billahil. Ibu ingat dengan sosok siapa? Ujeng. Ujeng mana? Enggak, masalahnya begini Pak Kiai, Ujeng itu banyak sekarang. Ada Ustadz Jejen singkat Ujeng, ada Ustadz Jayadi disingkat Ujeng, ada Ustadz Zena disingkat Ujeng, ada Ustadz Jendil disingkat Ujeng. Di Kerawang ada Ustadz Jengkol disingkat Ujeng, ada juga Ustadz Hasan disingkat Uhas. Banyak Ustadz Hasan Ujeng. Yang komplit Al-Maghfurlah Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Bu, Ibu, ada sosok penceramah dulu semasa beliau hidup, biasanya kita mendengar menjelang buka puasa. Itu biasanya menjelang waktu maghrib. Jadi kurang lebih suaranya begini. Hakikat puasa adalah membentuk manusia yang bertakwa. Maka kalau seandainya Bapak Ibu jamaah diberikan keluasan rezeki, masih banyak anak-anak yatim, janda-janda muda yang harus kita santuni. Janda tua yang harus kita santuni. Kalau janda muda bukan nyantuni, hobi namanya. Iklan layanan ini disponsori oleh RT Uci dan Lautan Penyegar Cap Kaki Badak. Ingat dengan sosok siapa? Al-Maghfurlah Kiai Haji Zainuddin yang ceramah malam hari ini di depan para jamaah siapa? Ya karena ada pepatah Arab mengatakan
man lam yarif lam yarham, wa man lam yarham lam yuhib. Artinya tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta. Jadi kalau seandainya sepuh yang duduk di belakang bertanya ari eta penceramah ti Karawang anom keneh saha si namina, abdi dipasianami ku sepuh teh, nama singkat dan mudah sekali diingat, catat baik-baik Abah. Aa Suhendra Firdaus si ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubata wa fir dunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Biasa dipanggil Aa. Hah? Panjang amat. Kepanjangan. Panggil A Hendra boleh, panggil Kang Hendra silahkan, panggil Pak Hendra panggil Abah Hendra koloteuing. Ketuaan. Kenapa A Suhendra tidak mau dipanggil Kiai? Catat, wallahi tallahi billahi, huruf qasam, huruf sumpah, demi Allah Pak, saya belum pantas dipanggil Kiai. Karena nggak punya pondok pesantren, belum punya santri. Kalau pengajian sih ada. Saya berat dipanggil Ustadz karena keilmuan belum mumpuni Pak. Itu kok pakai gamis? Pak, gamis ini hanya sekedar aksesoris. Jadi pada intinya gamis ini bukan menjadi orang yang merasa paling alim, paling soleh, paling pinter. Bukan Pak. Bapak juga bisa pakai gamis. Ini hanya sekedar aksesoris, di mana aya nu keur ngarekam video ceramah make gamis, insya Allah asup karena video TikTok, YouTube, Instagram dan lain-lain supados katingali panjang nutupan aurat. Karena saya nggak mungkin ceramah pakai celana pendek kan. Si Ibu yang ngomong di belakang salah lagi aja kok. Ya, mohon maaf Ibu, memang Suhendra ini di Kerawang sih katanya mau balik yang ngeselin tapi ngangenin. Saya kenapa nggak mau dipanggil haji? Apakah Suhendra sudah menunaikan rukun Islam yang kelima? Alhamdulillah sudah Pak. Kenapa tidak mau dipanggil haji? Takut jadi ria, akhirnya ibadah yang tertolak. Na'udzubillah min dzalik. Suhendra punya ciri khas manggil jamaah. Jamaah, iya, begitu jawab. Karena hidup tanpa iman tidak akan terarah, hidup tanpa ilmu tidak akan terasa mudah, hidup tanpa seni akan hampa rasanya, dan hidup tanpa ibu-ibu bagaikan cinta bertepuk sebelah tangan. Kalau tanpa ibu-ibu bagaikan siang tak ada malam. Beda. Coba kalau yang hadir bapak-bapak semua tidur semuanya. Ulangi, jamaah. Oh ya. Jamaah. Ya. Amazing. Amazing. Jamaah. Ya. Mamayo. Mama yo. Sudah mulai menyala semangat sekali. Jamaah. Ya. Abang gak kuat Pak. Ya wis, kalau orang kuat gak usah maksain. Khawatir nanti penyakit yang diderita ngapnya kambuh maning. Hadratul Mukarramin wal Mutarramin, para alimin ulama, para kiai, para ajengan, dewan asatid wal asatidah, para sepa ingkang sepulan istiqomah dina masalah ibadah. Mari jamaah kita doakan guru-guru ataupun kiai-kiai setempat, guru-guru pengajian setempat. Yang pertama Al-Mukarram Bapak Ustadz Ali Musbihin. Yang mana Ustadz? Masya Allah.
Al-Mukarram Bapak Ustadz Solehudin Linas, Al-Mukarram Bapak Ustadz Syukron, Al-Mukarram Bapak Ustadz Munir Husain, wabil khusus kakanda tercinta selaku ketua DKM Bapak Muhammad Mada Sarjana Hukum. Wih, hebat. Setengah 11. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan nikmat sehat wal afiat, diberikan nikmat panjang umur, barokah kehidupannya, sakinah keluarganya, soleh dan soleha keturunannya. Mudah-mudahan guru-guru kita diberikan kesabaran di dalam memanfaatkan ilmu agamanya, sehingga kita yang rajin datang ke majelis taklim diberikan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga tidak lupa yang saya hormati kepada aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, wabil khusus Bapak Bupati terpilih Kabupaten Bekasi yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini diwakilkan oleh Bapak Ketua RW setempat. Bapak Bupati yang diwakilkan Ketua RW, tidak apa-apalah walaupun agak sedikit jauh. Ketua RW 07 yakni Bapak Dodi Sumardi, para Ketua RT 06 sampai dengan RT 10, termasuk segenap para panitia yang diketuai oleh Ketua RT 09 Bapak Priyatno, Sarjana Ekonomi. Mudah-mudahan kelurahan kita tercinta ini, desa kita tercinta ini senantiasa dijadikan desa yang barokah, masyarakatnya makmur, tanahnya subur, baldatun thayyibatun warabun ghafur, gemari pahlo jinawi tata tentrem kartora harjo. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya jujur Pak Mada, ini rekor buat saya ngisi acara pengajian akbar malam hari ini. Alhamdulillah jamaah yang paling depan hadir semuanya para bocil. Ya, mungkin mereka menganggap malam hari ini adalah taman bermain dan saya badut di atas panggung. Juga jamaah yang hadir insya Allah mudah-mudahan jadi jujuk anggang diteang datangnya kita dari rumah ke majelis salim menghadiri pengajian akbar dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. sekaligus menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan jamaah semuanya diberikan keberkahan di bulan Sya'ban, Amin. diberikan nikmat sehat panjang umur sampai bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan senantiasa Allah kabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal Allahumma barik lana Jamaah yang ada di rumah coba keluarkan suaranya, jangan terdiam semuanya. Wahasil semakin malam semakin lemes. Allahumma Ya Allah, berikan kepada kami keberkahan di bulan Rajab, berikan keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami sampai bulan suci Ramadan ya Rabb, dan hasilkan segala maksud dan tujuan kami atas keridhaan-Mu ya Allah. Wahasil maqasidana. Sekarang jamaah jawab amin yang kencang. Ya sadaya jamaah. Amin. Doa mugi jamaah. Amin. Sing tariasa angkat sarang Madinah sama-sama Allah
Allahumma Sirajaba wa ballighna wa hasil putra nasing disolekeun Amin. rumah tangga harmoniskeun jamaah sing serizkina sing dijembarkeun milikna Allahumma Balik lana sirajaban wa ballighna wa hasil eling-eling ibadah ulah berang peting besingna kumaha besingna ka amin ya Allah ya Rabbal Alamin. ikan sepat, ikan gabus, ikan lele lebih cepat, lebih bagus. Jadi jangan bertele-tele karena waktu sudah menunjukkan pukul 22:50 waktu Indonesia bagian Cikarang Barat jamaah. Bu, Pak, jawab yang jujur. Dari tanggal 1 bulan Rajab sampai sekarang di akhir bulan Sya'ban menghadiri acara peringatan Isra Mi'raj sampai malam hari ini sudah yang keberapa kali Pak? Bulan sekarang dari bulan Rajab tanggal 1 sampai malam ini sudah yang keberapa kali Pak? Hah? Banyak, tidak terhitung. Kalau sudah jawabannya banyak alias tidak terhitung, maka insya Allah ilmu yang sudah didapatkan juga sudah banyak dan tidak terhitung. Amin. Alhamdulillah. Maka malam hari ini tidak akan terlalu panjang yang akan dibahas. Di sini kita para panitia membuat sebuah tema dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Cahaya Isra Mi'raj menuntun jiwa menuju takwa dengan penceramah cuman panggilannya biasa aja, keles, gak usah lebay begitu. Siapa? Gak usah begitu ya. Nanti suaminya cemburu kecuali janda. Itu juga jangan yang terlalu tua yang pas lah. Membicarakan atau menjelaskan makna Isra Mi'raj itu jamaah pasti sudah paham dengan penceramah-penceramah yang lain yang sudah dijelaskan. Ada yang manggil penceramah lokal dari Bekasi, ada yang manggil mubalik dari Kerawang, ada yang manggil kiai dari Jakarta, bahkan mungkin ada yang manggil para habaib. Siapapun penceramahnya pasti memotivasi agar kita jamaah bisa merubah akhlak yang tadinya kurang baik menuju akhlak yang lebih insya Allah. Sudah begini Pak lah. Jadi bicara tentang Isra Mi'raj jamaah pasti semuanya wis pada paham, pasti kaitannya dengan ibadah sholat. Maka judul ataupun tema yang kita akan bahas malam hari ini
5. Keuntungan sholat berjamaah. Berapa Bu? 5. 5 apa Pak? Keuntungan. Keuntungan sholat berjamaah. Mana yang 5 keuntungan tersebut Pak? Bu? Yang 5 mana? Hah? Katanya tadi hadirnya sudah banyak. Mana yang 5 keuntungan sholat berjamaah? Kalau belum tahu, jangan pura-pura mikir. Nanti lama nggak selesai. Ibu langsung ngahulang merenung 5 keuntungan. Sudah begini, kalau dijawab mana yang 5 keuntungan itu, jawab. Kalau belum tahu, nggak tahu. Udah cukup. Mana yang 5 keuntungan tersebut? Tahu. Cukup. Sabarang ieu jamaah nu hadir penting ayeuna kasih ngalimusak ieu kompak hempak berbayar sana jawi jugjug anggang di teang kitu kaayaan. Jangan ngomong dalang awas. Saya bukan dalang. Dalang nih, suara dalang keluar. Ibu, ini hadis ditukil dari salah satu kitab. Nama kitabnya Duratun Nasihin yang biasa dikaji oleh anak-anak santri di pondok pesantren, karangan Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khubawi. Jadi ini bab dina bab bertelakeun faedah atanapi kautamaan salat berjamaah. Katapi ti Kanjeng Nabi, jamaah tolong siapkan telinganya, bersihkan hatinya, konsentrasikan pikirannya, agar ketika nanti Bapak Ibu jamaah pulang dari majelis talim ke rumah masing-masing mendapatkan ilmu yang manjur buat diri dan keluarga kita. Enggak, masalahnya kan manfaat dari awal tadi sudah didoakan. Saya kasih contoh ibu nih, ibu berobat ke seorang dokter. Ibu berobat, syariat obat dokter, dikasih minum sama anak, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya minta doa sama Pak Ustadz. Pak Ustadz Ali minta doanya, tolong doain ini air. Mudah-mudahan. Nah, ketika si air didoain sama Pak Ustadz, diminum sama anak kita, biar jadi obat. Itu air manfaat apa manjur? Makanya bukan hanya sekadar manfaat, tapi juga ingin mendapatkan ilmu yang mantul alias mantap betul. Ya, yang agak kesal silakan, kalau mau pulang saja Ibu. Saya bahagia kalau jamaah kemudian pulang, berarti ya cepat selesai pengajian malam hari ini. Karena Pamada ya tahulah sendiri Pamada ya, Suhendra itu kalau ceramah tidak pernah lewat dari 1 jam, karena lewat dari 1 jam lembur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man shalla shalawatal khamsa ma'al jama'ati falahu khamsata asya'a. 1. La yusibahu faqrun fid dunya. 2. Yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabal qabri. 3. Yamru ala siratikal barkil khatib. 4. Yu'ti kitabahu biyaminihi. 5. Yadkhulullahu ta'ala al-jannata bila hisabin wala adabin. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dari saya Bapak Ibu jamaah penjelasan 5 keuntungan sholat berjamaah. Mudah-mudahan jadi motivasi agar Bapak lebih giat, lebih rajin kita melaksanakan sholat berjamaah. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Kenapa Bu? Ya kan tadi sudah disebutkan 5 keuntungan sholat berjamaah. Nah ini Bapak dari apa hadir kan? Maksudnya bagaimana Bu? Penjelasannya. Pakai bahasa Indonesia, jadi belum paham. Ngomong
Neng dari tadi kalau belum paham itu. Ngomong dari tadi. Ya beginilah kalau dampak belum kopi emang lidah ini kadang-kadang suka oleng, Pak. Jadi panitia mohon maaf burung pelatuk di atas awan lihatnya bawa buntelan. Dan jujur panitia sebetulnya nih mata udah ngantuk kagak ketahan ya, kalau bisa tolong bikinkan kopi yang agak kentelan. Airnya yang panas, kopinya bebas, yang penting budaya. Kopinya bebas, yang penting airnya panas, asal Oke. ngerokok saya sampurna mil paman. Biar nggak banyak nanya nanti pada KM. Bismillahirrahmanirrahim. Man shalla shalawatal khamsa ma'al jama'ati falahu khamsata asyi'a. Allah. Sallallahu alaihi. Kalau baca Quran Allah, ini hadis Nabi sallallahu alaihi. Bukan sallallahu alaihi. Bukan ujungnya doang sallallahu alaihi. Bukan sallallahu alaihi yang lengkap. Insyaallah sabar ya Bu ya. Tahan ini ujian. Saya baru kali ini Pak Kiai saya ceramah masalah dijawab terus sama ibu-ibu ya. Man shalla shalawatal khamsa ma'al jama'ati falahu khamsata asyi'a. Cakep. Artinya man sapa wong man saha-saha jalma man barang siapa shalawatal khamsa ma'al jama'ati falahu khamsata asya'a. Jadi barang siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah ma'al jama'ati, tidak dibaca ma'al jama'ata, tidak dibaca ma'al jama'atu, sebab ma'a harfu jarin, al jama'ati majrun bi ma'a wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Kitu lamun gede acara merah di pondok pesantren. Ma'al jama'ati falahu, maka bakal dibalas hu kesiman yang rajin sholat berjamaah. Khamsata asya'a, 5 perkara. Jadi keuntungan kalau bapak ibu jamaah melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah akan diberikan 5 keuntungan. Berapa Pak? 5 keuntungan. Mana keuntungan yang 5 itu? Tak tahu. Kasih tahu jawabannya malam hari ini. Selesaikan. Siap mendengarkan. Yang penting ikhlas. Asuhendra ikhlas, jamaah ikhlas, panitia ikhlas. Anak Asuhendra wallahi datang jauh dari Kerawang, ujung Kerawang di Tirta Jaya sampai ke sini perjalanan 3 jam. Insya Allah ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Turun dari panggung, naik mobil pulang sampai ke rumah. Yang terpenting mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya kira itu merupakan fitnah yang paling kejam buat saya, Pamada. Sampai Pamada selaku panitia dan lain-lain ketua DKM sampai frustasi nge-WA kepada saya, Pak Ustaz, saya harus kasih berapa? Saya tidak pernah bisa menjawab. Takut nanti saya ngomong 10 juta Pamada mau ngasih 25 juta, bagaimana? Makanya saya nggak berani jawab, mohon maaf Pamada ya, karena saya nggak bicara yang punya manajemen lah, yang inilah, yang ngatur ini A, B, C, enggak. Saya nggak terlalu ribet ya. Penting berkat, sehat, bisa menghadiri undangan dari panitia, ikhlas karena yang terpenting bukan masalah amplop dan isinya, yang terpenting itu adalah nominal. Sama aja Ustaz. Mana si Jang Hendra
kelima keuntungan melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah tentu enggak gara jelaskan di akan geus sabar tak tadi ngantosan nu balai rokap di Karawang itu kayana benda stiker sayang tumambar ya bagaimana tuh Pak yang namanya orang Karawang Pak, saya pakai gamis terlihat kayak orang Arab tapi hati mah jiwa Sunda Pak. Ya orang Karawang mah terkenal cenah abah heuras genggerongna kasar bahasana walaupun kasar bahasanya heuras tenggorokannya insyaallah hatinya penuh dengan kelembutan dan kejujuran. Yang terpenting ibu jangan Purwakarta ya. Kadang-kadang suka ada orang yang Purwakarta pura-pura cinta tapi banyak dusta. Asik. Yang kedua, kata Nabi keuntungan sholat berjamaah. Iya yang satu dulu. Karena lama mungkin di sini ya jadi oleh gitu. Ya yang pertama dulu iya ibu iya yang pertama. Mau marah baik, mau salah buka dua WK dua hiji gencan. That's right, I like it your style. Masalah protokol master of ceremony ada nyonya beli burung gelatik. Cakep. Subhanallah MC-nya terlihat begitu cantik. Beli burung gelatiknya di kota Matraman bukan hanya cantik tapi insya Allah menjadi MC yang beriman. 0856 9356 7572 itu WA AA Suhendra. Takut mau manggil nanti buat di sekolah, jangan suka suudzon nih. Yang pertama itu, ini alhamdulillah masalah. Ada juga di sini ada YouTuber yang sedang merekam masalah. Mudah-mudahan nanti jadi media dakwah ya, bisa manfaat dunia akhirat. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Iya itu mah Pancasila. Salah Ustaz. Ya sudahlah, sebelum kita melanjutkan ceramah 5 poin yang disampaikan, kita lanjutkan setelah iklan yang satu ini. Anda sariawan, kaki Anda pecah-pecah, sakit tenggorokan dan susah sekali buang air besar. Akhirnya yang kita pesen pun tiba. Mohon maaf panitia, ya mohon maaf sekali lagi mohon maaf. Ya karena memang agak sedikit Masya Allah nih, kalau ini bermasalah ini. Saya biasanya kalau ngopi, ngopinya ala-ala orang Sunda ya, dengan ciri khas orang kampung. Kita endus dulu kopinya. Nikmat kopinya. Harum-harumnya. Nikmat susunya. Kalau Anda sedang ngantuk, jangan lupa minum kopi cap ayam jago. Kopinya anak muda, tidak kembung di lambung, nikmat. Kopi cap ayam jago. Kopi ayam jago. Belum kopi ya? Insyaallah. Catat yang pertama ibu. Yang mau catat silahkan. Saya nggak bisa atau nggak bisa nulis atau nggak bawa buku, nggak bawa alat tulis. Kira-kira ngaji itu dapat pahala apa tidak? Yang penting Kelas. julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamusu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itki anfi raqabatin. Jadi Bapak Ibu duduk di majelis taklim 1 jam tidak membawa alat tulis, bahkan tidak menulis 1 huruf pun,
itu lebih baik dibanding Bapak memerdekakan 1000 abid. Banyak gak pahalanya Pak? Banyak, makanya rajin-rajin datang ke majelis Taklim. para kiai kan di sini banyak, doakan biar panjang umur, sehat lahir batin para asatidz yang ada di kampung kita. La yusibahu faqrun fid dunya. Allah Sallallahu walih. Yang pertama, la yusibahu faqrun fid dunya, tidak akan diberikan musibah kesiman yang rajin sholat berjamaah, faqrun kepakiran fid dunya ing dalam Ya. Jadi orang-orang yang rajin sholat berjamaah itu mah tidak akan diberikan musibah fakir di dunia. Kalau seandainya Bapak usaha seret, dagang banyak ruginya, rezeki kurang lancar, tidak usah banyak bertanya, betulkan dulu introspeksi diri, apa perlu, apa tidak, apa sudah kita maksimal melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Karena pada intinya Isra-nya Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berarti jelas ada dimensi yang kedua, dimensi ibadah, makmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Ah. Etak wehelakan. Gak usah banyak nanya, dagang selalu rugi, betulkan sholatnya, khusyukkan sholatnya. Kalau seandainya banyak kegelisahan dalam rumah tangga, introspeksi diri, sudahkah kita rajin-rajin sholat berjamaah? Mungkin salah satu faktornya, kalau seandainya hidup kita banyak merasa fakir, kekurangan di alam dunia, maka solusinya adalah lebih giat kita melaksanakan sholat berjamaah. Ah. Pak, sholat berjamaah di masjid Pak paling lama berapa menit Pak? 10 menit. 10 menit. 10 menit Pak, plus zikir bersama. Ini kadang-kadang kalau imam bacanya terlalu panjang kita lebay, pegel tidak kuat. Setelah melaksanakan sholat likum-likum gajlang, likum-likum gajlang, gak mau zikir sama-sama. Tapi ibu yakin ya, bapak-bapak yang hadir, insya Allah ibu punya suami-suami yang soleh. Ini calon-calon suami penghuni surga beda. Karena dari raut mukanya saja, raut muka yang penuh dengan cahaya ibadah. Inilah para suami yang selalu memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Ketika subuh berkumandang 4.30, azan subuh berkumandang jam 4, alhamdulillah, geus ngalalapri, geus ngaraleut ka masjid. Subuh 4:30, jam 4 geus ngaraleut.